Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Palevi dari Teknik Elektro Angkatan 2021. Kali ini akan mempresentasikan kegiatan kerja praktik saya yang dilakukan di PLN UIT JBB dengan judul Analisis Gangguan Petir pada Sutet Tegangan 500 kV pada jalur Depok Bandung Selatan. Pada presentasi kali ini, topik pembahasannya mencakup profil perusahaan, dasar teori, kegiatan dan pembahasan, serta kesimpulan. Bagian pertama ialah profil perusahaan. Jadi singkat saja dari saya, profil perusahaan dari PLN ialah sebuah badan usaha milik negara yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik di Indonesia. Berdiri pada tahun 1945 di bawah pemimpinan Presiden Soekarno. Nama awalnya ialah Jabatan Listrik dan Gas. PLN memiliki tujuan untuk menjadi perusahaan terkemuka dalam industri listrik di kawasan Asia Tenggara. Misi PLN meliputi upaya untuk memastikan kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan para pemegang saham, serta menggunakan tenaga listrik sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena keterbatasannya waktu, saya lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah lokasi perusahaan di Gandul, struktur dari PLN UIT JBB. Oke, dasar teori. Pada kali ini, dasar teori pertama ialah teori petir. Petir adalah suatu fenomena fisika yang terjadi di alam, yaitu proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi di awan ke bumi, tapi juga terjadi antara awan ke awan lainnya. Dan juga ada petir yang disebut petir positif, yaitu ketika terjadi sambaran dari bumi ke awan. Selanjutnya, kilatan petir bisa memiliki suhu sampai 30.000 derajat Celcius. Next. Ini jika petir menyambar tiang listrik, maka gelombang arus atau tegangan akan terbagi menjadi 3. Ada yang ke arah kiri tiang, ke arah kanan tiang, dan juga ke arah tanah melalui tiang transmisi. Beberapa istilah yang digunakan ialah BFO, yaitu Black Flashover, atau sambaran pada menara atau kawat tanah. Ada juga SF atau Shield Failure, yaitu sambaran petir pada kawat fasa. Selanjutnya tentang SUTET. Jadi saluran tegangan SUTT adalah saluran tegangan tinggi yang mentransmisikan listrik bertegangan di atas 35 sampai dengan 245 kV. Sementara ada yang disebut dengan SUTT atau saluran udara tegangan ekstra tinggi yang mentransmisikan listrik bertegangan di atas 245 kV. Berdasarkan fungsinya, tiap-tiap komponen sistem transmisi SUTET dikelompokkan menjadi current carrying atau pembawa arus, insulation atau isolasi, structure atau struktur, dan juga junction atau penghubung. Dari inti dari slide ini ialah SUTET sebagai pembawa arus. Sebagai digambar di sini adalah jenis aluminium, konduktor aluminium. Selanjutnya insulation berfungsi sebagai isolasi bagi tegangan dari bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan atau ground di dalam saluran transmisi. Insulator pada SUTET atau SUTT terbagi menjadi 3, ada yang keramik, ada yang non keramik, ada yang dan juga isolasi udara. Berikut contoh gambarnya. Selanjutnya structure. Jadi inti dari saat ini structure terbagi menjadi 3 bagian, ada bracing tower. Rangkaian bracing tower membentuk struktur tower yang berfungsi menjaga dan mempertahankan kawat penghantar pada jarak tertentu. Terbagi menurut fungsinya ada tiang sudut, tiang penyangga, tiang penyekat, transposisi, tiang portal, tiang kombinasi. Selanjutnya struktur ada lagi yang disebut dengan mur dan baut. Jadi salah satu bagian yang penting dalam struktur SUTET. Dan yang ketiga adalah pondasi, halaman tower. Selanjutnya ada junction yang berfungsi sebagai penghubung antara current carrying, antara sistem insulasi, dan juga struktur. Selanjutnya adalah metode rolling spare. Bila tinggi struktur atau bangunan melebihi tinggi maksimumnya, maka perhitungan zona proteksi tidak dapat menggunakan metode sudut proteksi atau protective angle method. Seperti contoh di samping, melainkan harus menggunakan metode rolling spare. Itu pada kegiatan dan pembahasan. Bagian ini adalah membahas tentang analisis gangguan petir
yang saat itu yang dianalisis adalah sutet 500 kV pada jalur Depok-Bandung Selatan yang memiliki spesifik tower sebagai berikut. Terdapat data tentang kronologis lapangan pada saat kejadian, yaitu saat gangguan kondisi sedang hujan, terekam arus gangguan sebesar 13,8 kV. Berdasarkan Faisal, terdapat titik petir di sekitar Tower 5, Tower T591. Berdasarkan informasi warga, terdapat ledakan pada Tower 589. Temuan di lapangan, insulator pada pasang air pembawa string dalam Tower 599 flash. Dan juga gangguan ini tidak menyebabkan gangguan pemadaman pada beban. Selanjutnya adalah perhitungan sudut lindung. Jadi untuk menghitung sudut lindung menggunakan rumus tan inverse. Ini mungkin ada sedikit salah ketik ya. Di sini harusnya 5,8 dibagi 5,1. 5,8 didapatkan dari jarak kabel ke pinggir sutet dan 5,1 ke jarak atasnya. Dapatkan sudut lindung minus 48,7 derajat. Berdasarkan rumus SF di bawah ini, dapatkan hasil arus 7,9 kA. Hasil tersebut menyatakan bahwa arus petir kurang dari 7,9 kA dapat mengakibatkan SF atau shielding failure. Berdasarkan data salah yang terjadi pada tower 591 memiliki amplitude 14,4 kA. Dan berdasarkan perhitungan sebelumnya, shielding failure akan terjadi jika arus petir kurang dari 7,9 kA. Maka dari itu tidak mengakibatkan SF dan kemungkinan sambaran langsung ke body tower atau link insulator. Oke, selanjutnya adalah analisis. Berdasarkan metode perhitungan rolling spear di sebelah kiri ini, didapatkan jari-jari rolling spear adalah 56,69 meter. Dengan rumus 6,7 dikali arus yang didapatkan tadi, 14,4 pangkat 0,8. Didapatkan jari-jarinya sekitar 56 meter. Oke, jadi ini adalah analisis bila petir menyambar. Jadi dibagi dua, ada bila petir menyambar tower dan juga bila petir menyambar ground. Dapatkan hasil tegangan lebih tower itu adalah 1845,7 kV. Sementara bil dari insulator itu 2145 kV. Maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah aman karena bil masih lebih besar daripada tegangan lebih pada tower. Selanjutnya juga pada skema petir menyambar kawat ground, hasil yang sama dapatkan bahwa nilai bil pada insulator masih lebih besar dari nilai tegangan lebih pada tower. Dari analisis tersebut, dari dua perhitungan di atas tidak akan terjadi black flash over jika petir menyambar pada tower ataupun kawat ground, karena nilai bil insulator dapat menahan puncak tegangan sampai 2145 kV. Nilai bil ini didapatkan dari standar yang dipakai oleh PLN dan juga mungkin dari spesifikasi peralatan transmisi listrik atau dokumen teknis lainnya. Kesimpulan saya ialah selama pelaksanaan kegiatan PLN WTJBB banyak didapatkan pengalaman teknis seperti spesifikasi relay, komponen pada gardu induk, penggantian insulator, dan juga pengalaman non teknis seperti komunikasi, penyelesaian masalah, dan juga etika di dunia kerja. Untuk kesimpulan pada slide kegiatan sebelumnya, dapatkan bahwa kesimpulannya ialah perhitungan sudut lindung terpenuhi karena sesuai dengan standar SPLN, yaitu kurang dari 15 derajat, dan yang tadi perhitungan didapat minus 48 derajat. Jadi kemungkinan terjadi sambaran langsung pada tower. Selanjutnya, kemungkinan sutet 500 kV Depok Bandung Selatan mengakibatkan BFO. Meskipun dari perhitungan yang tadi didapatkan hasil bahwa aman dari BFO, tapi mungkin di lapangan bil insulator yang ada tidak sesuai dengan teori yang dihitung dan tidak diketahui nilai bil setelah beroperasi sampai saat ini. Kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan tidak adanya jalur earth wiring pada sistem penanahan tower sehingga mengakibatkan terjadi BFO. Jadi dugaannya ialah petir menyambar kawat earth wiring atau body tower kemudian dialirkan ke ground
tapi karena nilai induktasi tower tinggi, sehingga impuls petir kembali ke atas atau BFO. Kemudian bil insulator turun akibat banyaknya histori sambaran petir pada tower tersebut. Oke, ini yang terakhir adalah saran selama menjalani kerja praktik. Jadi terdapat beberapa saran dari saya, yaitu salah satunya perlunya pembaruan alat-alat seperti relay proteksi yang sudah digunakan bertahun-tahun dan menurut saya masih menggunakan teknologi lama dan kurang update. Selanjutnya perlu renovasi beberapa gedung yang ada di kawasan PLN Gandul karena menurut saya sudah mulai usang dan tidak layak dijadikan tempat untuk bekerja. Selanjutnya memperjelas lagi pembagian tugas yang ada agar terjalin kerjasama yang baik dan dikerjakan secara optimal. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.